Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang pada hari ini tanggal 2 September 2020 akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan percepatan dan penanganan COVID-19 sekaligus melaporkan perkembangan catatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Kendati masih terdapat kasus konfirmasi COVID-19 di Ketapang, namun kasus kesembuhan juga tinggi. Hingga pada hari ini, dari 87 orang kumulatif kasus positif yang telah sembuh dan dipulangkan ke rumah sejumlah 83 orang, sehingga yang masih menjalani isolasi tinggal 4 orang. Kemudian untuk kontak erat, dapat kami sampaikan bahwa ada penambahan jumlah kontak erat pada hari ini, yakni sebanyak 6 orang, sehingga kontak erat proses pantau berjumlah 109 orang, sementara kontak erat yang telah selesai masa isolasi berjumlah 2075 orang. Dari 109 orang, yakni dengan jenis kelamin laki-laki 50 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 59 orang yang tersebar di 4 kecamatan meliputi 10 desa dan kelurahan. Sedangkan untuk kasus suspek tidak ada penambahan suspek pada hari ini, sehingga total suspek sampai dengan hari ini berjumlah 2 orang, yakni 1 orang laki-laki dan 1 orang lagi berjenis kelamin perempuan. Yang tersebar yakni untuk Kecamatan Bang Titi 1 orang dan Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang. Dari 2 suspek, 1 kasus suspek yang dirawat di rumah sakit dan 1 kasus suspek menjalani karantina di rumah dengan pengawasan petugas kesehatan. Kemudian untuk rapid test dapat kami sampaikan bahwa ada penambahan rapid test reaktif sebanyak 3 orang, yakni jenis kelamin laki-laki umur 61 tahun asal Kecamatan Simpang Hulu, kemudian jenis kelamin perempuan umur 45 tahun asal Kecamatan Simpang Hulu, dan jenis kelamin laki-laki asal Delta Pawan. Dengan demikian sampai pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 pada hari ini ada 327 orang kumulatif rapid test reaktif di Kabupaten Ketapang. Di antaranya 171 orang rapid test reaktif dengan hasil swab negatif dan 28 orang sedang menunggu hasil swab. Dan dari 28 orang rapid test reaktif tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 10.031 orang. Sebanyak 9.704 orang non-reaktif sampai dengan tanggal 2 September 2020. Kemudian untuk pemeriksaan swab sampai dengan tanggal 2 September 2020 pada hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 1.675 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 2.341 sampel. Dari 2.341 sampel tersebut, 588 sampel sedang menunggu hasil keluar dan 1.573 sampel telah keluar hasilnya. Dengan rincian sebanyak 180 sampel positif, sebanyak 1.573 sampel dengan hasil negatif. Ada 54 orang yang hasil swabnya dinyatakan negatif dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari anggota serta staf dewan dan kontak erat. Sedangkan untuk kasus konfirmasi positif COVID-19 ada 3 orang kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test PCR metode real time yang dilaksanakan di laboratorium Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Pontianak, yakni sebagai berikut. 1. Jenis kelamin perempuan umur 18 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian 2, jenis kelamin laki-laki umur 15 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Dan yang ketiga, jenis kelamin perempuan umur 31 tahun asal Kecamatan Benua Kayu. Dengan demikian sampai pada hari Selasa 2 September 2020 ada 87 orang kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. 83 orang dinyatakan sembuh dan 5 orang sedang menjalani isolasi mandiri dan fasilitas khusus BSM Ketapang.
Kemudian dapat kami sampaikan himbauan untuk kita semua bahwa untuk senantiasa memakai masker terus kita gaungkan. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Tak sedikit orang yang memakai masker, tapi tidak menutupi hidung dan mulutnya dengan benar. Penggunaan masker yang hanya setengah atau hanya menutup mulut saja tidak efektif melindungi kita dari penularan COVID-19. Pemakaian masker di bawah hidung itu masih memungkinkan virus corona untuk masuk dalam tubuh. Penyebab COVID-19 pertama kali akan masuk dan menginfeksi rongga hidung. Pada sebagian kasus virus terhirup ke paru-paru dan berkembang menjadi radang paru-paru. Virus ini paling banyak menginfeksi saluran hidung untuk kemudian berkembang ke jalur pernafasan, ke tenggorokan dan paru-paru. Karenanya masker harus melindungi hidung supaya efektif untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.